Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai, kembali lagi kita di channel Cikgu Syafiqah. Oke, hari ini saya akan meneruskan program hashtag 3E, perkongsian program hashtag 3E di bawah tajuk kesihatan mental untuk bulan Mac. Oke, kita di hujung bulan Mac sudah, jadi saya ingin menceritakanlah sedikit tentang kesehatan mental. Kesehatan nih ada macam-macam. Ada kesehatan fisikal, ada kesehatan biologi, ada kesehatan mental. Jadi kita tidak boleh menafikan salah satu. Kita cakap, oke, kalau orang sakit fisikal, contohnya orang tuh dia patah kaki, lepas tu kita pergi jenguk dia, kita tanya apa kabar dia, kita bagi dia bawa buah tangan untuk dia. Tapi bila orang ada kesehatan mental, kita menafikan, kita menidakkan. Ndak boleh begitu, sebab sama juga itu adalah kesihatan. Dan KKM pun ada, Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada menyebut tentang kesihatan mental. Lebih-lebih lagi masa pandemik sepanjang awal tahun 2020 sampailah sekarang masih lagi kita dilanda oleh pandemik COVID-19. Oke. Jadi banyak yang terkesan dengan kesehatan mental sebab stres. Oke. KKM mendefinisikan kesehatan mental nih sebagai situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif, dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Maksudnya bila kesihatan mental kita baik, stabil, kita mampu tangani stres dalam kehidupan. Tapi bila kita tidak mampu sudah tangani, itu akan menyebabkan kesehatan mental kita terjejas. Dan kita mempunyai masalah kesehatan mental. Tapi jangan pandang serong terhadap kesehatan mental. Dan jangan pandang remeh. Benda ni berat sebab tidak nampak. Mental, mari kita nampakkan. Otak, kita tidak nampak. Jadi, WHO pun, World Health Organization, pernah menyatakan bahawa mendefinisikan kesihatan mental nih, bila kesihatan mental kita baik, kita mempunyai kebolehan untuk mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, kebolehan mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan, dan kebolehan untuk menyumbang kepada masyarakat. Jadi maksudnya, bila kita ada kesehatan mental kita terjejas, kita perlukan masa bersendirian, kita perlukan masa untuk diri sendiri dan tidak terlalu untuk orang lain. Oke, next. Jenis-jenis masalah kesehatan mental. Paling common, paling biasa adalah gangguan tidur. Bila kita tidak boleh tidur, insomnia kan, kita tidak dapat tidur. Maksudnya banyak kita pikir. Kita stres dan kita tidak dapat handle stres tuh. Dan dia cakap sini, gangguan tidur nih, dia boleh menjadi simptom untuk masalah kesehatan mental. Mungkin, kalau kita mengalami insomnia, mungkin ada something, kecelaruan, ada kesehatan mental kita yang terjejas. Ataupun, dia boleh jadi kesan atau akibat masalah kesehatan mental yang kita hadapi. Mungkin sebab kita tahu sudah, kita ada masalah mental. Contohnya kita ada masalah kebimbangan, anxiety. Jadi kita tidak dapat tidur, sebab kita banyak pikir. Begitu. Oke, next. Oke, sebab kita cerita pasal anxiety, jadi kita sambung dengan kecelaruan kebimbangan umum ataupun dalam bahasa Inggris dia GAD, kalau pernah dengar. General Anxiety Disorder. Anxiety nih, kalau kebimbangan biasa-biasa kan, dia bukan anxiety. Kalau kita anxious, kalau kita rasa nervous, itu bukan anxiety, tapi kebimbangan yang melampau
itu anxiety. Ya, baru kita boleh label sebagai anxiety. Dan jangan label sendiri-sendiri. Mesti minta cek dokter, akan ada kena bagi inventory, akan ada kena cek betulkah nih orang ada anxiety. Oke. GAD nih, General Anxiety Disorder, dia merupakan perasaan kabur, dia macam bingung, lepas tu ketidakselesaan umum. Bila dia dengan ramai orang, di tempat yang ramai orang, yang umum, dia rasa bimbang, dia takut ada sesuatu yang buruk berlaku, dan perasaan tuh melampau. Dan perasaan bimbang yang kronik dialami dalam kebanyakan situasi hidup. Dia selalu rasa bimbang, dia selalu rasa anxiety, itulah rasa bimbang. Kalau ini macam mana, kalau ini macam mana, kalau ini macam mana. Dia banyak pikir, dan ini akan membataskan dia punya activity harian. Oke. Next. Kemurungan nih ialah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang tuh rasa sedih yang berpanjangan. Maksudnya bukan kalau ada sebab kita sedih, itu bukan kemurungan. Ataupun sekali-sekala kita rasa sedih, bukan juga kemurungan. Tapi kemurungan ini adalah episode kesedihan yang berpanjangan, dan dia cepat rasa letih, tiada tenaga, dia tidak dapat jumpa orang, dia suka bersendirian yang sedih, tiba-tiba menangis tanpa sebab, dia cepat marah atau cepat hilang minat dengan aktiviti harian. Dan keadaan ini berlanjutan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Maksudnya dia ada episode, dia berkala dan berpanjangan. Bukannya sekadar, jangan kita cakap kalau tiba-tiba, contoh ada ahli keluarga kita meninggal, lepas itu kita sedih, terus kita rasa macam, kemurungan. Jangan label sendiri begitu. Tapi boleh cek dengan dokter, ataupun psikologis, ataupun konselor. Next. Kecelaruan obsesif kompulsif, ataupun dalam bahasa Inggris dia obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder nih, orang selalu cakap ini perlakuan yang berulang-ulang. Contohnya kalau kita tutup kereta kecil, terus kita jalan, kita aku sudah tutup kereta, ulang lagi. So, macam belum tutup kereta, ulang lagi. Tapi kalau sekadar biasa-biasa, sebab kita terlupa ke apa, itu bukan obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder nih, satu kita mesti ingat, kehadiran idea dalam pikiran. Dalam pikiran kita banyak pikir, ada benda yang kita pikir dan kita risau pasal benda tuh. Kedua, kita melakukan tingkah laku yang dibuat berulang kali sampai kita tidak dapat kawal atau melupakan dia. Maksudnya, contoh kita bimbang tentang sesuatu. Contoh kita bimbang tentang sesuatu, lepas tu kita cuci tangan. Lepas tu kita cuci tangan ulang sampai tangan kita mau berdarah. Itu obsessive compulsive disorder. Sebab kita terlampau fikir sampai kita tidak sedar, kita buat tu berulang-ulang kali. Ataupun kita mau semua benda, ini bukan pasal perfectionist, tapi macam kita mau semua benda tersusun. Jadi dia letak betul-betul di tempat, mesti cek 1 cm. Oke, letak lagi buku. 1 cm, letak lagi buku. Lepas tu kalau terkacau sedikit, dia risau. Mesti ada ndak kena nih, gini. Begitu. Tapi bukan yang perfectionist. Kalau kita jenis yang tersusun apa semua, bukan itu. Tapi kalau kita obses, kita mau semua, kita buat tuh sebabkan kita risau sebenarnya, dan kita banyak pikir. Oke. Next, kecelaruan stres selepas trauma. Oke. Trauma boleh menyebabkan stres yang berat, terutama sekali kalau kita terlibat dengan peristiwa yang mengerikan ataupun yang melibatkan nyawa. Jadi kita akan rasa stres yang sangat tinggi, dan kita akan disebabkan oleh trauma tuh. Dia cakap sini perasaan
tekanan, stres kan, atau kebimbangan yang berpanjangan yang disebabkan oleh peristiwa yang mengerikan atau yang melibatkan nyawa. Contoh kita trauma. Trauma ini ada banyak. Mungkin kita trauma, kita terlibat dengan eksiden yang teruk, atau kita trauma bila kita kehilangan ahli keluarga yang betul-betul kita rapat. Lepas itu kita bimbang, contoh kita bimbang, macam mana kalau ahli keluarga aku yang lain lagi terlibat dengan kemalangan, macam mana kalau begitu. Kita terlampau stres sampai, dan berpanjangan benda nih. Dia punya kata kunci sini, bila berpanjangan, pergilah dapatkan nasihat psikologi, konselor atau dokter. Oke. Yang terakhir sekali ialah kecelaruan panik ataupun panic attack. Panic attack nih adalah apabila individu tuh dia alami serangan kebimbangan. Maksudnya dia mengalami anxiety attack atau panic attack, dan tiba-tiba dia terlampau nervous yang sampaikan dia rasa macam dia sakit jantung. Tapi bila dia cek dengan dokter, dia bukan sakit jantung. Dia hyperventilation. Dia bernafas pun susah. Dia sesak nafas, apa semua. Individu yang mengalami serangan kebimbangan, rasa takut yang berpanjangan, risau yang tidak tentu arah. Dan serangan yang dirasai tidak dapat diramal kehadirannya. Dia pandai tiba-tiba datang. Attack tuh, panic attack tuh pandai tiba-tiba datang. Lepas tuh kita tidak dapat buat activity kita tidak dapat sambung activity kita. Contoh kita tengah drive, tiba-tiba kita kena panic attack. Jadi kita berhenti di tepi sebab kita rasa macam kita sukar untuk bernafas, kita mengalami hyperventilation, dan kita jadi risau, jadi berpeluh. Ya, begitulah kecelaruan panik. Dan benda nih, kehadiran dia nih secara mendadak dan melampau. Oke.